Oke, jumpa lagi dengan Mister. Kali ini Mister mau bagi-bagi lagi tentang belajar menggunakan puzzle. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang puzzle untuk belajar tentang Pythagoras. Nah, kali ini Mister punya puzzle yang baru. Nah, sekarang kita akan lihat guys, bagaimana puzzle yang baru ini kita pakai untuk belajar tentang sesuatu. Oke, kalian hafal tentang atau kalian ingat tentang lingkaran? Oke, lingkaran. Oke, coba dibayangkan sebentar lingkaran. Oke, kalau kita mengingat kembali tentang lingkaran, kita pasti ingat persamaan luas lingkaran. Ayo, siapa masih ingat? Nah, ini pertanyaan yang sering terlontar. Siapa yang masih ingat rumus? Siapa yang masih ingat rumus? Akhirnya apa yang terjadi, guys? Kalau kita selalu bicara tentang rumus, akhirnya seringkali kita lupa. Bahkan kita dipermainkan oleh rumus itu. Jangan memainkan rumus, tapi justru dipermainkan oleh rumus. Karena selama ini kita belajar hanya menghafal, guys. Itu yang terjadi. Itu juga sama, saya alami juga. Jadi, seringkali saya mengalami kesulitan pada saat saya harus menghafal sekian banyak rumus yang akhirnya membuat saya justru malah tidak jadi belajar karena rumusnya banyak sekali. Jadi, oke, mari kita belajar dari bermain dengan menggunakan puzzle. Kali ini kita akan belajar puzzle lingkaran. Oke, sekarang kita lihat puzzle kita. Oke, ternyata harus manual guys, karena remote controlnya nggak bisa dipakai. Saya geser dulu guys ya. Oke, sekarang kita akan gunakan puzzle kita. Nah, jadi kita sekarang mempunyai satu lingkaran guys. Ini ya, kita perhatikan ini di sini. Lingkaran yang kita miliki seperti ini. Sehingga kita bisa lihat di sini jari-jarinya. Nah, sekarang karena ini prinsipnya menggunakan puzzle, guys. Jadi kita akan potong, oke, lingkaran ini menjadi beberapa bagian seperti prinsip menggunakan puzzle. Ya. Sekarang lingkaran kita, nah ini kita mau belajar apa namanya? Memotong lingkaran ini menjadi 16 bagian, guys. 16 bagian yang sama besar yang sering dikatakan sebagai juring, guys. Karena ini nanti akan potong berdasarkan jari-jarinya sehingga nanti akan menjadi 16 bagian seperti ini, guys. Jadi ini kita sudah potong menjadi 16. Nah, sekarang kita gunting satu persatu sehingga kita mendapatkan 16 bagian itu, guys. Seperti ini. Jadi lingkaran kita sudah kita potong, kemudian kita akan menyusun. Kalau di video yang lalu saya lupa tanggal berapa itu ya. Yang lalu itu kita potong-potong, kita susun menjadi sebuah persegi panjang. Tapi sekarang berbeda, guys. Sekarang kita coba untuk susun potongan-potongan ini tidak lagi menjadi sebuah persegi panjang, tetapi menjadi sebuah segitiga. Nah, ini Anda bisa praktekkan di guys ya, di rumah. Pada saat Anda belajar, kemudian Anda potong seperti ini. Ya, jadi nanti siapkan. Nah, ini khususnya untuk para guru kalau melihat video ini nanti bisa dipraktekkan. Jadi jangan hanya disajikan melalui PowerPoint, tetapi saran saya ini dilakukan bersama-sama dengan siswa. Jadi betul-betul kita lakukan, PowerPoint yang kita siapkan hanya untuk membantu mereka. Beri kesempatan siswa Anda untuk melakukan itu, seperti ini. Jadi dipotong guys ya. Silahkan dipotong, kemudian disesuaikan. Dan ingat tadi akan puzzle kita menyusun apa? Segitiga. Oke. Jadi hari ini kita akan menyusun ini menjadi sebuah segitiga. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oke, kita susun satu persatu. Jadi, juring yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan yang terakhir 16.
lingkaran kita sekarang, guys, kita sudah potong tadi menjadi berapa? Ingat, ini kuncinya. Dipotong menjadi berapa? 16. Oke, 16 bagian. 16 bagian itu kemudian kita susun, sekarang dia sudah menjadi sebuah segitiga. Lingkaran kita sudah menjadi segitiga. Oke, guys, ingat-ingat lagi. Ingat-ingat kembali. Segitiga. Oke, segitiga. Segitiga itu komponennya apa saja? Coba kita ingat-ingat. Segitiga. Yang pertama dia memiliki 3 sudut. 1, 2, dan 3. Sisinya juga 3. 1, 2, 3. Karena ini tersusun dengan jari-jari yang sama, guys. Ini juga kakinya juga sama. Ini adalah segitiga sama kaki. Yang kedua, kita ingat lagi komponen apa lagi selain sisi dan sudut tadi. Oke, dia memiliki alas di sini, guys. Ini alasnya. Dan satu lagi jangan lupa, dia memiliki tinggi di sini tingginya. Oke, perhatikan di sana. Dia memiliki tinggi dan alas. Nah, sekarang yang terpenting adalah di sini, guys. Tadi, puzzle kita itu kan berupa lingkaran. Betul nggak? Iya, lingkaran. Dipotong menjadi berapa? 16 bagian. 16 bagian. Sekarang di bagian alas ini ada berapa bagian, guys? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Nah, masing-masing bagian itu tadi namanya apa? Ini namanya juring. Ini tali busur. 1, 2, 3, 4. 4 bagian dari berapa tadi, guys? 4 bagian dari 16. Berarti 4 dari 16. Sehingga kita punya alas di sini adalah 4/16 bagian. 4/16 atau sama-sama dibagi 4, 4, 1, 16 dibagi 4, 4. Berarti 1/4 atau 1/4 bagian. Ingat, guys, tadi. Perhatikan di sini. Kalau ini tali busurnya diputar, terus dia akan menjadi lingkaran lagi. Satu lingkaran ke sana. Jadi lingkaran besar. Nah, sehingga kalau di sini ini berarti panjangnya berapa? Karena ini satu bagian berarti 1/16 kan? Totalnya ada 1/4 bagian. 1/4 bagian dari apa? Yaitu keliling lingkaran. Ini. Kalau ini digabungkan semua akan menjadi keliling lingkaran di sini. Ya, sehingga inilah alasnya yang memiliki panjang 1/4 keliling lingkaran. Kalau ini 1/4, ada 4 bagian kan? Dari 16, sehingga 1/4 bagian. Dari siapa total semuanya? Yaitu keliling lingkaran. Sekarang tingginya, guys. Kita lihat tingginya. Ini tingginya. Tinggi itu, ingat. Tinggi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut ini tegak lurus, guys, terhadap alas. Itulah tinggi. Garis yang ditarik dari salah satu titik sudut tegak lurus dengan alasnya. Jadi kalau di sini juga bisa ditarik ke sana, tapi syaratnya harus tegak lurus. Nah, kita pakai di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini, guys. Ini sampai sini namanya apa tadi? Ini namanya jari-jari. Dari titik pusat menuju ke keliling. Berarti ada berapa jari-jari? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jari-jari, guys. Jadi tingginya adalah 4 jari-jari. Alasnya adalah 1/4 keliling lingkaran. Oke. Karena tadi segitiga ini tersusun dari lingkaran tadi, guys, ya. Sehingga luas lingkaran yang kita miliki sekarang sama dengan luas segitiga. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Jadi, luas lingkaran kita tadi sama dengan luas segitiga. Karena semua dipakai dan disusun menjadi segitiga. Nah, kalau kita lihat di sini, guys, ya. Kita ingat-ingat lagi bahwa luas segitiga itu setengah alas dikalikan tinggi. Nah, kita masukkan setengah alas. Ya. Setengah alasnya tadi apa? Ya, alasnya 1/4. Oke, saya geser dulu, guys, ya. Ya, alasnya tadi adalah 1/4 keliling lingkaran. Oke.
Kita masukkan. Keliling lingkaran masih ingat? PD atau 2 PR. Dan tadi tingginya sama dengan apa? 4R. Kita masukkan lagi, guys. Ya, oke. Ini setengah tadi, 1/4 keliling. Ini 4. Ya, kita geser di depan. Nah, ini 4 dengan 4 bisa hilang. Oke. Kita masukkan lagi. Sekarang, ini hilang ya, guys, 4-nya. Tinggal setengah. Pi kali D kali R. Masih ingat diameter itu? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, sekarang kita masukkan. D-nya kita ganti menjadi apa namanya? Ini D/2 ya, guys ya, ini ya. Kalau bisa dimasukkan dengan 2R dan nanti R-nya bisa 2-nya bisa dicoret, atau ini D-nya kita masukkan di sini menjadi D/2. Jadi Pi D/2. D/2 itu apa, guys? R, jari-jari. Sehingga kita dapatkan Pi kali R kali R. Sehingga kita dapatkan luasnya PR kuadrat. Ini, guys. Kita bisa pakai pasal segitiga ini untuk menemukan persamaan luas lingkaran. Sehingga nanti kalau kita diminta untuk menyusun kembali, kita masih ingat ya. Tidak akan lupa tentang itu. Kalau kemarin kita pakai yang persegi, sekarang kita pakai yang segitiga. Jadi ini, guys, kita belajar tentang lingkaran menggunakan pendekatan segitiga dengan bantuan pasal. Jadi kalau kita lakukan terus-menerus seperti ini, maka nanti kita akan semakin paham dari mana PR kuadrat itu. Oh, ternyata dari sini. Dari pendekatan segitiga bisa, dari pendekatan persegi panjang juga bisa. Oke, bagaimana? Oke, semoga bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa, guys, tetap bahagia. Dan terus tetap semangat dan belajar. Sampai jumpa.